juga melihat hari ini ada lagi menteri yang di lingkaran presiden yang bermain-main dengan persoalan ini lagi. Dan ini menurut kami mereka layak-layak untuk dihukum mati. Udah nggak bisa lagi bangsa ini berkompromi dengan orang-orang atau pejabat-pejabat yang kultur dan karakternya seperti ini. Ini bangsa ini seperti negara dimasukin para gangster, gangster-gangster korup ini. Akhirnya nggak akan pernah tuntas. Mau sehebat apapun presidennya, mau sehebat apapun sistem dan hukumnya, kalau masih mereka juga yang bermain di lingkaran kekuasaan ini, saya yakin nggak akan bisa jalan bangsa ini dengan maksimal. Kenapa saya sampai detik ini tetap konsisten? Saya ini orang yang sangat Kristen sekali. Saya harus melanggar etika saya sebagai orang Kristen. Saya harus mengesampingkan kekristenan saya bicara tentang hukuman mati itu sendiri. Kenapa? Udah terlalu akumulatif dan muak. Apa yang bisa dipercaya di republik ini? Penegak hukum juga nggak bisa dipercaya. Pejabatnya apalagi. Kemudian senayannya, politisi nggak ada yang bisa dipercaya. Nah problemnya, apakah institusi penegak hukum ini punya keberanian? Saya yakin tidak. Saya punya keyakinan tidak. Kenapa? Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Ya mereka kan produk politik. Jadi susah, independensi pengadilan atau penegak hukum itu kan belum ada di republik ini. Ya kami juga harus mengkritik semua dong. Oh, saya ini pendukung Presiden Jokowi. Saya punya tanggung jawab politik dan moral terhadap presiden yang saya pilih. Ini mainan bandit semua. Banditnya di mana? Di sekeliling Jokowi. Lalu kita harus diam. Lalu kemana parlemen? Lalu kemana penegak hukum? Gak ada semua. Masa nggak malu mereka, peran mereka diambil oleh relawan sekelas saya ini yang bukan apa-apa. Saya tidak punya kekuasaan apapun. Atau maksimum teman saya cuma Presiden Jokowi yang mau mendengar apa yang saya sampaikan. Karena kan ini persoalan ini bukan soal mendengar aja, kalau tidak ada tindakan repot juga. Mereka tetap berpesta pora. Lalu siapa yang menghentikan mereka? Masa kita harus melakukan perlawanan sosial, itu bahaya. Itu tidak bisa terkontrol ketika terjadi pembangkangan sosial. Bukan revolusi ya. Kalau revolusi terorganisir, tapi pembangkangan sosial tidak. Anarkis yang bahaya yang kita takutkan itu. Makanya pilihannya nanti semoga presiden harus berani ngambil kebijakan atau penegak hukum berani mengambil kebijakan menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih menurut saya bisa mengobati keinginan rakyat hari ini yang sudah begitu kecewa sekali. Saya juga melihat hari ini ada lagi menteri. Baik saudaraku, itulah tadi penyampaian salah seorang tokoh atau ketua umum dari Jokomania sudah berbicara terkait pemerintahan Presiden Jokowi. Di sini kalau kita simak bahwa ini ada kelemahan dalam pemerintahan Jokowi. Nah, ini nampak atas banyaknya korupsi yang terus terjadi. Artinya ada kelemahan di sini, kelemahan dalam menegakkan hukum yang adil. Nah, sebenarnya di sini ini adalah masukan yang sangat bagus dari Pak Immanuel Ebenezer terkait masalah orang-orang yang di sekitarnya presiden. Nah, maka dituntutlah seharusnya Pak Jokowi ini harus lebih kencang lagi, lebih keras lagi ini, lebih tegas lagi, sehingga tidak terjadi yang begini. Kemudian kalau masukan saya terkait perlakuan terhadap koruptor ini, mungkin tidak perlu sampai hukuman mati begitu ya. Kalau saya sih sarannya orang-orang yang koruptor ini dimiskinkan hartanya seluruhnya, kemudian cari lahan kosong. Nah, disitulah kasih cangkul, kasih bibit jagung atau bibit padi atau bibit umbi-umbian, kemudian kasihlah bekal pokok makanan selama 3 bulan. Kemudian dia tempat di rumah gubuk beserta keluarganya.
ya kan? Jadi dimiskinkan seperti itu. Nah, seluruh asetnya ditarik, kemudian ganti dengan lahan kosong. Jadi kan di situ mungkin dibuat satu pulau khusus untuk pulau, di situ tulisannya pulau sekolah koruptor lah. Ya, pulau sekolah koruptor. Kan banyak pulau-pulau kosong nih. Di negara kita ini kan banyak pulau kosong. Nah, kasihlah nama baru pulau itu. Ya mungkin eh, nama pulaunya Pulau Sekolah Koruptor. Pokoknya yang koruptor-koruptor masukkan semua di situ, kasih lahan ya paling tidak 2 hektar lah. Untuk mereka tahu rasanya seperti apa bercocok tanam, bertani. Ya mungkin yang tidak bisa bercocok bertani mungkin dibuatkanlah apa di situ mungkin eh home industry seperti membuat sandal, ya kan? Membuat sandal, membuat jam tangan. Jadi dikasih kayak kayak pekerja begitu. Jadi tetap bisa menyambung hidupnya. Nah, mungkin kalau begitu saran saya seperti itu. Nah, bagaimana dengan saudaraku yang lagi nonton video ini? Coba berikan juga tanggapan, masukan terkait masalah ini. Namun saya di sini tetap berpesan, hindari kata-kata yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan ataupun meremehkan ya. Yang jelas memang kalau kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Jokowi Mania yaitu Pak Immanuel Ebenezer, betul apa yang disampaikan, saya setuju itu. Terkait bahwa di lingkaran Pak Jokowi ini banyak yang memanfaatkan kesempatan ya untuk memperkaya dirinya, kelompoknya ya. Dan ini tentunya sangat merugikan negara. Dan tentunya rakyat juga akan menderita. Jadi, tapi itulah tadi ada kelemahan dalam kepemimpinan Pak Jokowi di sini terkait masalah koruptor ini. Padahal ini sangat-sangat jauh merugikan, ya kan? Nah, selama koruptor ini masih diberikan keringanan dalam hal hukum, maka akan semakin tumbuh subur, ya, koruptor di negeri ini. Maka memang harus diambil langkah-langkah yang tegas, terukur, ya, dan terukur. Ini saja kawan, silakan bantu viralkan video ini. Yang belum subscribe juga silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan, biar terus mendapatkan informasi yang paling mantap melalui channel ini. Nah, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ideologi negara kita. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.